Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk praktikum kali ini, kita akan membahas tentang kondisi. Nah, kondisi yang bisa digunakan untuk pemrograman Visual Studio. Nah, apa aja kondisinya? Kita coba scroll. Di sini ada dua kondisi, statement if then dan statement select case. Statement untuk if then. Nah, ini statement if then itu digunakan untuk melakukan aksi setelah melakukan pengujian terhadap suatu kondisi. Nah, ini salah satu contohnya. Formatnya if, kondisi, then pernyataan. Nah, cara penggunaannya ada di bagian bawah. Di situ kita mengkondisikan jika nilainya itu value-nya 60, then-nya keterangannya lulus. Nah, kemudian jika kondisinya jamak, pernyataan yang jamak. Nah, di sini bisa dengan format seperti ini. If kondisi, then-nya pernyataan 1, pernyataan 2, dan pernyataan 3 sampai seterusnya. Nah, itu jika kita menggunakan pernyataannya jamak. Contohnya di bagian bawah. Ini nilainya keterangannya 60. Jika nilainya lebih dari 60, maka keterangannya lulus. Ucapannya selamat. Nah, pernyataannya ada dua, keterangan dan ucapan. Jangan lupa kalau menggunakan kondisi if itu harus diakhiri and if. Kalau tidak ada and if, maka nanti bisa error. Nah, kalau di Visual Studio itu harus ada keterangan and if. Nah, berbeda dengan kalau misalkan kondisinya ada dua. Nah, kalau ada dua kondisinya, kalau tadi kan pernyataannya jamak, kalau di sini kondisinya ada dua. Jika kondisinya dua, maka bisa menggunakan else. Contohnya, jika nilainya lebih dari 60, then keterangannya lulus, ucapannya selamat. Else-nya berkebalikan kondisinya, itu keterangan tidak lulus, ucapannya jangan bersedih. Jangan lupa dikasih and if. Terus kemudian jika kondisinya jamak lebih dari 2 ya. Ini bisa pakai if, else if. If kondisi 1, else if kondisi 2, else if kondisi 3. Nah, terus setelah itu kita ini contohnya, lihat contohnya. Jika nilainya lebih dari 85, keterangannya lulus sangat memuaskan. Else if, jika nilainya lebih dari 70, maka keterangannya lulus memuaskan.
Kemudian kita panggil total. Total ini perkalian dari harga kali jumlah ya. Kita panggil variabel lokalnya, variabel harga dikali jumlah. Nah, ini nggak pakai dot text karena dia adalah variabel lokal yang ada di metode sub BTN hitung klik. Jadi yang ada dot text itu hanya nilai yang diambil dari form berbentuk komponen text box. Kalau harga dan jumlah kan enggak, karena dia variabel lokal yang ada di metode. Oke, setelah itu ada penentuan diskon. Penentuan diskon di sini jika totalnya lebih dari 500.000, diskonnya 0,2 kali total. Bonusnya tas pinggang. Jika totalnya 200.000, diskonnya 0,15 dikali total, bonusnya payung, dan seterusnya ya. Kita coba klikkan di sini. Jika total di atas itu lebih dari 500.000, dan nah ini kalau di enter akan terbentuk NIF otomatis. Dan-nya total diskon 0,2 ya. Kita panggil variabel diskon dengan 0,2 kali total, dan bonusnya kita panggil variabel bonus. Tadi tas pinggang ya. Nah, ini harus pakai ini ya, harus pakai tanda petiknya 2 ya. Terus karena ada kondisi lagi, maka harus di else if totalnya lebih, ini dikasih sama dengan ya, karena kalau sama dengan maka nilai 500.000 itu termasuk, tapi kalau tidak ada sama dengan maka dia di atasnya 500.000, berarti 500.000 satu. Nah, itu yang dihitung. Nah, kalau dikasih sama dengan maka nilai 500.000-nya itu termasuk kondisinya di 200.000. Dan-nya Dan-nya diskon 0,15, bonusnya payung. Kita panggil variabel diskon 0,15 dikali total, dan bonusnya sama dengan payung. Terus ada kondisi lagi, maka else if kan lagi totalnya lebih dari sama dengan 100.000, dan 0,1 kaos. Dan-nya berarti diskonnya 0,1 dikali total, bonusnya kaos. Terus else, karena nggak ada kondisi lagi maka langsung else kan saja. Oh, ada kondisi 50.000 ya, masih else if totalnya 50.000 udah sama dengan dan-nya diskonnya 0,5 kali total, dan bonusnya pena. Nah, ini langsung terakhir gak ada kondisi, langsung else kan saja, diskon 0, bonus tidak ada. Kosong. Ini kita save. Terus kemudian bayar, kita perhitungan total bayarnya. Bayar itu di total dikali diskon. Ini tentu ditaruh di NIF ya, di bawahnya NIF, karena dia tidak termasuk kondisi. Kita panggil variabel bayar karena kita sudah belum ada ini bayar. Diskon bayar double. Oh, ini kurang 1 bayar ya. Kita panggil variabel lokalnya bayar sama dengan total. Kita panggil variabel total dikurangi diskon. Kemudian dari variabel
dari variabel lokal ini kita tampilkan ke text box yang ada di form ini. Kita tampilkan di sini. Nah, ini karena semua tampilan ini nanti otomatis ketika diklik hitung, maka kita enable saja. Nah, kita enable di sini ada enable false, enable true. Nah, enable ya. Ini enable-nya sudah true. Ini false saja ya. Coba. Nah, ini kalau enable-nya diganti false, maka dia tidak akan bisa aktif seperti ini. Ini kalau ini kan masih aktif ya. Nah, kita enable-nya kita false semua ya. Kita stop dulu. Terus ini enable-nya kita false semua. Karena itu nanti akan keluar otomatis, maka kita false. Terus kembali ke view code, kita bisa pilih dari sini tab form 1 ini bayar. Di sini kita letakkan total diskon, kita panggil txt total dulu, txt total.text, karena ini memanggil value text boxnya tadi ya, nama properties name text boxnya. Txt total itu diisi dengan variabel lokal total. Txt bayar diisi dengan bayar, variabel bayar. Txt diskon diisi dengan .text, diisi dengan variabel diskon, dan txt bonus diisi dengan variabel bonus. Nah, ini semua ini fungsinya untuk menampilkan variabel lokal ke dalam text box yang ada di form. Nah, caranya seperti ini. Coba kita start. Untuk ini ya btn ulang ya. Nah, kalau btn ulang ini hanya untuk mengkosongkan semua text box saja. Jadi kita klik 2 kali membentuk private sub btn ulang. Jadi ini tidak boleh diketik ya, harus otomatis. Txt name tinggal sama dengan kosong. Txt jumlah ini dikasih .text ya, karena dia termasuk text box, memanggil text box yang ada di form. Txt jumlah, nama, jumlah, sama berapa tadi, harga ya, harga. Txt bayar .text dikosongkan semua. Fungsinya untuk mengosongkan text box yang ada kalau diklik btn ulang. Txt bonus, txt diskon belum, txt nama sudah, harga udah semua kayaknya ya. Oke, kalau udah semua kita coba di running. Nah, ini namanya misalkan adalah visi, jumlahnya 2, harganya 50.000. Nah, ini kan cuma 50.000 ya. Nah, kalau 50.000 tadi karena pembeliannya 2 berarti 100.000 ya. Kalau 100.000 dapatnya bonusnya kaos. Nah, kita coba lihat di sini. Nah, kalau kaos itu adalah 100.000 sampai 200.000. Sudah benar ya. Terus kalau diklik ulang, maka dia akan clear. Nah, ini bonusnya belum ke clear. Kalau bonusnya belum ke clear, kita tambahkan saja di btn ulang dan klik txt bonus .text sama dengan. Nah, kurang lebih seperti itu untuk pembuatan form program pembelian. Di sini untuk program 1 bisa contohnya seperti ini ya. Nah, ini silakan nanti untuk praktikumnya buat praktikum yang kedua. Nah, buat tampilan form yang seperti di praktikum kedua ya, dengan cara yang sama. Tapi di sini nanti akan berbeda ya. Di sini pakai kondisi select case. Tapi
tapi hampir sama, perhitungannya nggak sekompleks yang praktikum 1, jadi lebih gampang. Semoga bisa dipahami ya untuk praktikum ini. Jika ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan di forum diskusi. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.